Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ul Azmi dan ini teman saya Roisa Asna dan ini teman saya Timatul Falah. Kami dari semester 4 Pondok Putri ingin menyampaikan makalah mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Maskur SPDI MSI yang berjudul Pengertian dan Ruang Lingkup Pendidikan Islam. Pengertian dan ruang lingkup pendidikan Islam. Latar belakang. Manusia hidup di dunia ini dituntut untuk membuka mata, memahami apa yang terjadi dengan kenyataan hidup. Untuk bisa mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya, manusia membutuhkan banyak pengarahan, pendidikan, mulai dari lahir sampai dia mati. Karena pendidikan dalam kehidupan itu tidaklah ada batasnya, maka pendidikan itu sangatlah penting untuk mengetahui apa tujuan dan akan kemana nanti setelah hidup ini berakhir. Dalam berpendidikan, manusia tidaklah langsung bisa menangkap apa itu pendidikan yang sebenarnya, tapi masih membutuhkan banyak sistem, teori, dan berbagai banyak macam sarana penting lainnya. Dalam menuntaskan makna pendidikan dalam kehidupan, dalam berbagai pendidikan, pastilah mempunyai kurikulum tersendiri untuk bisa mengetahui rancangan seperti apa pendidikan yang akan diajarkan. Untuk mempermudah rancangan itu, maka diperlukan sebuah alat atau media agar nantinya tidak hanya teori dalam menjalankan berbagai keinginan dalam dunia pendidikan. Kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang dalam bahasa Arab yaitu tarbiyah dengan kata kerja roba. Kata pengajaran dalam bahasa Arab yaitu taklim dengan kata kerjanya alama. Jadi pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah yang berdasarkan Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan akal. Seperti dalil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ruang lingkup dan pendidikan Islam. Pertama, perbuatan mendidik itu sendiri, yaitu sikap atau tindakan menuntun, membimbing, memberikan teladan dari pendidik kepada anak didik untuk menuju ke tujuan pendidikan Islam. Yang kedua adalah anak didik. Anak didik adalah pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan kegiatan mendidik itu hanyalah untuk membawa anak didik mendidik ke arah tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan. Jadi mendidik seorang anak didik, contoh kalau dalam pesantren itu adalah seorang santri, agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kemudian menjadi anak yang bisa dicita-citakan oleh bangsa dan negara. 3. Dasar dan tujuan pendidikan Islam, yaitu landasan atau pijakan yang menjadi sumber dari arah kemana anak didik akan dibawa. Jadi pendidik harus mempunyai tujuan dan dasar bagaimana nanti anak didik akan dibawa ke cita-cita yang baik menurut Islam. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan adalah subjek melaksanakan pendidikan Islam. Jadi pendidik ini mempunyai peran penting karena berpengaruh kepada baik atau tidaknya hasil pendidikan Islam. Seperti contoh guru itu harus bisa menjadi panutan bagi murid-muridnya. 5. Materi pendidikan Islam, yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa untuk disajikan kepada anak didik. Jadi pendidik harus mempunyai teladan yang akan diberikan kepada anak didik. Misalnya guru memberikan teladan sholat, jangan lupa sholat 5 waktu, tapi gurunya itu tidak melakukan itu. Jadi
sebisa mungkin pendidik bisa mendidik anak didik dengan baik. Yang keenam yaitu metode pendidikan Islam. Ialah cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan bahan atau materi kepada anak didik agar pendidikan Islam tersebut dapat dengan mudah diterima dengan baik. 7. Evaluasi pendidikan, yaitu cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar anak didik, seperti ujian, semester, atau tes yang lainnya. Yang ke-8 yaitu alat-alat pendidikan Islam, yaitu alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam tersebut lebih berhasil. 9. Lingkungan pendidik sekitar. Yang dimaksud ialah keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan Islam. Jadi sebisa mungkin anak didik harus ditempatkan di tempat yang baik. Kemajuan ilmu teknologi yang makin canggih pada zaman sekarang menimbulkan berbagai macam perubahan pada diri manusia, termasuk norma, adat, dan kebiasaan manusia yang sekarang menurun dan bahkan dilalaikan atau diabaikan. Nah, untuk menangkal semua ini, yang paling dibutuhkan adalah pendidikan Islam, terutama pendidikan agama Islam. Sebab pendidikan agama Islam berorientasi pada pembekalan kemampuan intelektual tinggi yang memiliki akhlakul karimah yang baik. Jadi pendidikan haruslah dilihat sebagai bagian yang utuh dalam memposisikan guru, memposisikan materi, pendidikan sosial, budaya, dan siswi atau siswa sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan karakter. Kesimpulannya, jadi perbuatan mendidik adalah seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan serta sikap yang dilakukan pendidik kepada para anak didik dengan berlandaskan dasar-dasar dari Al-Quran, hadis atau sunnah, dan undang-undang pemerintah dan akal. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.